Halo Sobat AdSense, salam pintar. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Baik, kita lihat ini teksnya mengenai smart spending and consumer awareness. Oke, ada 6 paragraf. Oh, cukup banyak ya. Pertanyaannya adalah according to the text, the purpose of a budget is to. Oke, tujuan dari budget. Berarti kita cek ada di paragraf manakah budget ini berada ya. Budget dan juga tujuannya. Sambil kita lihat ini sebenarnya teksnya tentang apa sih gitu ya. In today's world where people encounter many kinds of goods and services every day, important to learn how to spend money in a smart way. Oke, untuk spend money ya, menghabiskan uang dengan cara yang pintar. Oke, smart spending di sini kata kuncinya ya. Using money carefully and with a plan, menggunakan uang dengan hati-hati dan juga dengan rencana ya. Ini idea yang bagian dari financial literacy, literasi keuangan, di mana akan membantu orang-orang membuat good decisions untuk uang mereka harus diapakan gitu uangnya seharusnya ya. Apakah harus ditabung, apakah untuk di-spend, ataukah untuk diinvestasi gitu ya. Smart spending ini understanding difference between needs and wants, apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan, ya. Kemudian another aspect smart spending is planning before buying something, make a list, create a budget. Nah, oke, ada kata budget muncul nih di paragraf ke-3 ya. Kemungkinan jawabannya ada di situ. Being smart consumer, being aware how companies try to persuade people to buy more. Ya, memang ini kejadian di real life juga benar-benar ya. Bahwa banyak ya dari perusahaan-perusahaan itu ingin bagaimana caranya memaksa agar konsumen bisa membeli lebih banyak barang produksi mereka. Karena tentunya akan mendatangkan untung yang banyak bagi mereka, ya. Academic context, student can practice smart spending in daily life, for example, buying food at school, getting school supplies, saving their allowance, nabung duit jajannya ya. Students who learn this skill early will be better prepared to manage their money as they grow up. Nah, ini tepat sekali ya. Ini yang sebenarnya harusnya di negara kita ya, itu dipelajari sejak dini ya, yaitu adalah ilmu bagaimana untuk mengatur keuangan. Karena ini banyak sekali bahkan orang dewasa yang sampai mungkin usia 30 atau 40 tapi masih belum bisa yang namanya untuk mengatur keuangan. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang tabu ya, teman-teman. Harus semuanya ini dipelajari dari usia dini sebenarnya. In short, smart spending and consumer awareness help people to make better decisions with their money. Agar nantinya tidak boros, agar tetap bisa memiliki uang untuk dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat gitu. Nah, budget itu tadi di paragraf ke-3. Nah, di sini dikatakan sebelum membeli sesuatu sangat berguna untuk membuat list ya, atau membuat budget. Jadi untuk pengeluarannya apa saja gitu ya, apa yang ingin dibeli, seperti itu, yang dibutuhkan apa. A budget is a simple plan, shows how much money comes, menunjukkan seberapa banyak uang yang didapatkan dan seberapa banyak yang keluar. Helps people avoid overspending, membantu orang agar tidak berlebihan mengeluarkan uangnya atau membeli barang-barang yang mereka tidak perlukan. Jadinya bisa untuk menabung untuk masa depan ya, seperti nantinya untuk uang untuk edukasi, pendidikan, dan juga untuk biaya rumah, yang pastinya biaya rumah juga mahal ya. Oke, coba kita lihat yang A, help people buy more the things they enjoy. Jelas ini enggak. Yang ada harusnya budget ini mengontrol ya, agar tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan sebenarnya.
Yang B, make it easier to decide what to buy first. Ini juga bukan ya. Bukan apa yang dibeli pertama kali, tapi apa yang dibutuhkan kan harusnya ya. Sedangkan yang C, show how much money comes in and goes out. Nah, ini bisa jadi jawabannya karena kan memang tadi dijelaskan budget itu apa gitu ya. Kemudian D, remind people of the products they want to buy. Mengingatkan orang-orang produk apa yang mereka mau beli. Ini jelas salah. Kemudian yang E, help people find better stores with lower prices. Membantu orang menemukan toko yang lebih baik dengan harga yang lebih murah ya, dengan yang ada diskon gitu. Jelas enggak, bukan itu budget gunanya ya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang C nih ya. Kalau dibandingkan dengan yang B, make it easier to decide what to buy first. Di sini sih enggak ya, cuma dikatakan help people avoid overspending buy things they do not really need. Untuk menghindari orang-orang membeli yang mereka sebenarnya nggak perlukan. Jadi jelas di sini lebih tepatnya adalah jawaban yang C, yaitu show how much money comes in and goes out. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 yaitu adalah what is the best summary of the text? Oke, berarti kita harus tahu ini semua teksnya, semua paragrafnya ngomongin tentang apa gitu ya. Ini kan yang pertama dari awal sudah dikatakan spend money in smart way. Spend money using money carefully, smart spending ya maksudnya ya. Kata kuncinya more carefully with a plan, yaitu berhubungan dengan financial literacy ya. Bagaimana agar orang-orang bisa membuat keputusan yang tepat terhadap uang mereka. Apakah harus ditabung, spend, dihabiskan, atau harus diinvestasikan gitu ya. Smart spending ini dimulai dengan understanding the difference between needs and wants. Kemudian harus tahu ya bedanya kebutuhan dan juga apa yang diinginkan. Dengan memahami ini, mereka bisa memanage uangnya dengan cara yang lebih efektif. Another smart spending is planning, yaitu tadi yang ada budget ya. Make a list or create a budget. Agar bisa menghindari overspending dan juga menghindari membeli barang-barang yang mereka tidak terlalu perlukan. Being smart consumer means being aware of how companies try to persuade people to buy more. Oke, ada strateginya ya. Banyak orang-orang itu beli barang-barang tanpa berpikir dengan hati-hati. Ini namanya impulse buying ya, hati-hati. Smart buyer will pause and think before making a purchase. Do I really need this? Is this the best price? Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana untuk mengontrol pengeluaran uangnya. Jadi bagaimana sih uangnya ini harusnya digunakan, apakah tepat harus membeli sesuatu tersebut, apakah harus ditahan dulu duitnya gitu ya untuk membeli yang lebih berguna. Hati-hati. Kemudian berikutnya, in the academic context, students can practice smart spending di sekolahnya ya. Dan in short, smart spending, consumer awareness help people make better decision with their money. Oke, kita lihat yang A. Financial literacy helps people plan their shopping and find the best prices. Nah, ini jelas salah karena inti utamanya bukan untuk shopping sama find best prices ya, tapi untuk bagaimana bisa membuat keputusan yang tepat terhadap uang yang mereka miliki ya. Yang B, needs and wants are the same, should be treated equally when spending money. Ini juga salah karena hanya membahas yang ada di paragraf needs and wants aja, yaitu paragraf ke-2 ya. Smart buyer thinks carefully before buying and considers needs over wants. Itu di paragraf ke-4 ya. Jadi dia juga salah karena yang namanya summary itu adalah ringkasan, yaitu ambil inti-inti dari semua paragraf yang ada di teksnya ya. Dan yang namanya summary sih pasti jauh lebih singkat daripada teks aslinya. Nggak boleh persis sama ya panjangnya. Yang D, planning a budget is useful because it helps people spend more money on fun activities. Ya, ini jelas enggak ya, fun activities. Dan yang terakhir E, smart spending and consumer awareness will help people make better decisions with their money. Sebenarnya sih gampangnya ini sebenarnya udah disebutin ya, yaitu in short. Ya, ini singkatnya berarti summary gitu ya. To summarize atau in summary. Smart spending and consumer awareness help people make better decision with their money. Persis sama ya.
dengan yang ada di kalimat pertama paragraf terakhir? Yaitu jawabannya adalah yang E. Itu dia. Oke, soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah which of the following opinions, yang ini ya, are supported by strong reasoning or examples in the text. Ada alasan dan juga contohnya di teksnya ya. There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Bisa jadi 2, 3, 4, atau mungkin semuanya. Yang jelas nggak mungkin nggak ada sama sekali atau nggak mungkin cuma 1. Ya, karena harus lebih dari 1. Yang pertama adalah smart spending membantu orang-orang untuk menghindari buying things they do not really need. Ya, tadi yang ada buying things they do not really need ada di sini, yaitu adalah yang budgetnya ya, budget simple plan. Budget ini adalah bagian dari aspek dari smart spending. Ya, maksudnya planning ini. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini termasuk betul ya. Kemudian buying new clothes or eating out is always waste of money. Selalu ini adalah menghabiskan uang ya. Buying new clothes sama eating out. Buying new clothes, oh ini ada ya. New clothes, eating out. Oke. Ini adalah bagian dari wants ya, sesuatu yang diinginkan. Are things people like to have but can live without. Yang selalu orang itu pengen punya atau pengen sesuatu tersebut, tapi bisa hidup tanpa benda-benda ini, yaitu tanpa baju baru bisa, tanpa HP baru bisa, tanpa makan di luar juga masih bisa hidup. Beda dengan needs. Needs itu adalah yang memang diperlukan untuk hidup, seperti makanan, air, dan juga tempat tinggal ya pastinya. Oke. Dikatakan is always waste of money, dikatakan di situ. People who understand this can manage their money more effectively. Ya, artinya ini bukan sesuatu yang penting-penting amat. Jadi kalau dikatakan buying new clothes or eating out is always waste of money, bisa jadi ya. Tapi kita lihat dulu yang lain. A budget can help people save money for future needs. Jelas ini ya ada di sini tadi ya, sorry. Nah, allows them to save money for the future or for something important like education or housing. Kemudian people who spend without a plan are bad at handling money. Ini jelas betul juga ya, yang tanpa plan ya. Karena dengan plan carefully ya, using money carefully with a plan, itu bisa membantu orang-orang untuk membuat decision yang tepat terhadap uang mereka. Berarti kalau tidak atau tanpa plan, ini ya pastinya buruk dalam menghandle uangnya. Bisa jadi nanti belinya sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan ya. Kemudian students learning money skills will manage their money better as adults. Bisa jadi ini benar juga ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan, di paragraf kelima ya. Learn this skill early will be better prepared to manage their money as they grow up. Maksudnya money skills di sini adalah yang smart spendingnya gitu, bagaimana untuk mengatur keuangannya tadi ya, seperti dicontohkan di sini ketika membeli makanan di sekolah, membeli school supplies, dan juga untuk jajannya ya. Nah, untuk yang kedua nih, buying new clothes or eating out is always waste of money. Tidak dikatakan always waste of money ya, hanya di sini dikatakan sesuatu yang orang-orang mau tapi tidak tapi maksudnya orang-orang ini masih bisa hidup tanpa hal tersebut. Maksudnya kan juga kalau bajunya habis gitu kan, ya tentunya dia harus membeli baju baru, ya kan? Ya tentunya baju juga sebenarnya salah satu dari barang yang dibutuhkan orang sebenarnya kan. Ya, phones juga itu dibutuhkan ya. Tidak selalu waste of money sih sebenarnya, tapi kalau dikatakan di sini waste of money mungkin ada benarnya juga, karena ini adalah sesuatu yang bukan kebutuhan utama ya, bukan kebutuhan utama, tapi ini adalah kebutuhan yang mungkin sekunder atau tersier gitu ya. Jadi ya sebenarnya nggak butuh-butuh banget, orang masih bisa hidup tanpanya. Artinya untuk membeli new clothes dan eating out ini bisa dihindari karena ini termasuk waste of money juga. Nah, itulah yang harusnya direm-rem dengan menggunakan skill budget tadi dan juga planning ya. Jadi ternyata untuk nomor ini semuanya
benar. Jadi kita centang semua ya. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4 adalah, after reading the text as a senior high school student, sebagai seorang anak SMA, what can you do to be considered a smart shopper? Oke, agar kita dianggap sebagai shopper atau konsumen yang smart ya dalam membelanjakan uang kita, apa yang harus dilakukan? Ada lebih dari satu jawaban. Oke. Create a list. Nah, di sini kan yang ada academic context ya, student can practice, yang ada student nih ya. Nah, berarti kemungkinan jawabannya di situ tuh. Create a list before buying snacks in the supermarket. Di sini contohnya buying food at school. Oke. Ketika membeli makan di sekolah, di kantin gitu ya. Nah, artinya ini bisa jadi ya, bisa jadi enggak nih, agak mirip sih ya. Tapi yang jelas identify their personal needs and versus personal needs versus wants ini ada di sini nih untuk menjadi smart spender ya. Understanding difference between needs and wants. Apa yang dibutuhkan nih pastinya kan anak-anak, walaupun kalian ya anak-anak sebagai anak SMA harus mengerti juga apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan, itu harus bisa membedakan. Jadi agar lebih tepat untuk penggunaan uang kalian gitu ya. Maka jawaban yang kedua ini harusnya, pernyataan kedua ini termasuk kita centang ya, betul. Think carefully before purchasing school supplies. Di sini ya getting school supplies ini termasuk betul. Company should not use signs and pictures to attract buyers. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan kalian ya sebagai smart shopper. Kemudian yang terakhir, buying school supplies is not necessary. Tidak diperlukan jika anak-anak sudah memiliki yang lama ya. Kalau yang lama masih bagus, ya udah ngapain harus beli gitu kan. Makanya harus diteliti dulu, harus beli apa, butuh apa enggak nih gitu. Ini termasuk ya. Create a list before buying snacks in the supermarket. Di sini buying food at school. Sebenarnya sih sama ya, ketika membeli makanan di sekolah itu butuh atau enggak, ketika membeli snacks itu butuh apa enggak. Mungkin ada yang dibutuhkan, ada yang enggak. Jadi memang harus dibuat listnya ya, harus di smart. Kalau memang dibutuhkan 1 atau 2 ya, tapi jangan berlebihan gitu kan. Nah, jadi yang tepat untuk nomor ini jawabannya adalah hampir semua benar kecuali yang keempat. Yang companies should not use signs and pictures to attract buyers. Nah, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan kalian anak SMA untuk menjadi smart shopper gitu ya. Nah, kan create a list-nya agar tidak kebanyakan beli snacknya. Kemudian identify personal needs, ini kalian harus bisa membedakan yang mana yang butuh, yang mana yang kalian inginkan. Karena kalau inginkan itu bisa jadi kalian pengen tapi sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Sedangkan yang ketiga, think carefully before purchasing school supplies, betul. Kalau masih ada, nggak perlu beli school supplies-nya. Jadi itu dia jawabannya yang 1, 2, 3, dan 5. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, the word persuade in sentence companies try to persuade people to buy more has the closest meaning to. Ada di sini ya. Itu dia, try to persuade people to buy more. Persuade itu artinya adalah membujuk ya. Membujuk atau ya mungkin bisa memaksa cara halus gitu ya. Warn itu artinya adalah memperingatkan ya. Berarti warn dengan persuade ini tidak sama ya. Warn itu artinya memperingatkan, sekali lagi. Convince artinya adalah meyakinkan. Bisa jadi ini meyakinkan, membujuk sama ya. Ignore artinya adalah mengabaikan. Jadi ini jelas salah ya, nggak sama, benar-benar malah bertentangan. Force itu artinya memaksa. Nah, kalau memaksa ini negatif ya. Kalau persuade ini masih yang positif. Nah, jadi beda ya artinya dengan force. Prevent artinya adalah mencegah. Nah, ini beda dengan persuade. Jadi jelas untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang dengan convince. Karena persuade itu artinya membujuk, meyakinkan untuk melakukan atau membeli sesuatu ya. Convince juga sama. Kalau force ini udah sangat kasar, memaksa. Jadi beda artinya dengan persuade. Lebih tepatnya adalah yang B, convince. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 adalah, according to the text, the following statements are true about smart spending.
except, kecuali yang mana. Tadi kan udah kita bahas panjang lebar ya smart spending ini seperti apa. Jadi harusnya kita tahu yang mana yang benar dan mana pernyataan yang tidak tepat ya. Yang A, it involves making a plan before buying something. Jelas iya, tadi ada budgeting ya. Yang A termasuk betul, berarti bukan jawabannya. Yang B, it helps people distinguish between needs and wants. Jelas iya, membantu orang membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang C, encourage people to buy things impulsively, membeli barang secara impulsif atau ya semau mereka gitu ya. Membeli barang-barangnya tanpa perencanaan. Ya jelas ini jawabannya harusnya ya. Karena D, part of financial literacy, pastinya benar. Dan E, membantu orang-orang untuk menghindari overspending, pastinya benar juga ya. Agar tidak overspending tadi menggunakan planning atau budget. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 6 ini jelas adalah yang C, yaitu mendorong orang-orang membeli hal-hal atau barang-barang secara impulsif. Karena itu akan sangat-sangat menghabiskan uang yang justru sebenarnya itu tidak perlu dilakukan ya. Jelas jawabannya adalah yang C. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.